Innal hamdalillah wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna ilman warzuqna fahman. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala wa shifaan min kulli da'. Wa na'udzu bika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana 'ala dinik. Allahumma ya musarrifal qulub sarrif qulubana 'ala ta'atik. Amma ba'du. Fanahnu fi ta'limina wa tadrisina li hadha tafsir wasalna ila al-ayah sab'ah wa thamanun wa laqad ataina. Baik, man yaqra? Ustaz Adi. Baik, tafadhal Ustaz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa laqad atayna Musal kitaba wa qaffayna min ba'dihi bir-rusul wa atayna Isa ibna Maryam al-bayyinati wa ayyadnahu bi-ruhil qudus. Afakullama ja'akum rasulun bima la tahwa anfusukum istakbartum fa fariqan kadzdzabtum wa fariqan taqtulun. Yamtahu ta'ala ala bani Israila an arsala lahum kalimahu Musa wa atahu Taurata thumma taba'a min ba'dihi bir-rusul alladhina yahkumuna bit-Taurat ila an khatama anbiya'ahum bi Isa ibn Maryam alaihi salam wa atahu min ayati bayyinati ma yu'minu ala misli bashar wa ayyadnahu bi ruhil qudus ay quwwatullahi bi ruhil qudus quwwatullahi bi ruhil qudus. Qala aksarul mufassirina innahu Jibril alaihi salam wa qila innahu imanul alladhi yu'ayyidu Allah bihi ibadah. Thumma ma'ana hadhihi ni'am allati la yuqdaru qadruha lamma atakum bima la tahwa anfusukum mustakbartum an imanu bihim fa fariqan minhum kadzdzabtum wa fariqan taqtulun.
Fawatantum hawa alal huda wa asartum dunya ala akhiratu wa fiha min tawbihi wa tasdidi ma la yakba. Baik, barakallahu fiik. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala qala Allah ta'ala fi kitabihi wa laqad atayna Musal kitaba wa qaffayna min ba'dihi birrusul, dan sungguh kami telah memberikan kepada Nabi Musa Alkitab, wa qaffayna, dan kami ikuti, min ba'dihi, setelahnya, ikutkan setelahnya, birrusul, dengan para rusul, wa atayna Isa ibn Maryam al-bayyinat, dan kami memberikan kepada Nabi Isa alaihi salam penjelasan-penjelasan, wa ayyadnahu, dan kami kuatkan Nabi Isa alaihi salam bi Ruhil Qudus, dengan Ruhul Qudus. Afa kullama ja'akum, apakah setiap kali telah datang kepada kalian rasulun, seorang rasul, bima la tahwa anfusukum, yang rasul itu membawa dengan apa-apa yang tidak sesuai dengan hawa nafsu kalian, istakbartum, kalian bersikap sombong, fafarikon, yang kemudian menyebabkan sebagian dari para rasul itu kadzabtum, kalian mendustakan mereka, wa farikon taktulun, dan sebagian para rasul yang lainnya taktulun, kalian bunuhi. Yamtannu ta'ala ala bani Israel, Allah subhanahu wa ta'ala masih berbicara tentang Bani Israel, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kenikmatan-kenikmatan kepada Bani Israel, an arsala ilaihim kalimahu Musa, yaitu dengan Allah subhanahu wa ta'ala mengutus kepada mereka kalimahu, seseorang yang diajak bicara oleh Allah subhanahu wa ta'ala kepada mereka. Dan ada beberapa nabi juga diajak oleh Allah subhanahu wa ta'ala berbicara langsung. Di antara mereka minhum man kallamallah wa minhum, gimana ya ini? Di antara mereka ada yang diajak Allah Subhanahu wa taala berbicara langsung, dan di antara mereka ada yang Allah Subhanahu wa taala beri keutamaan yang lain. Di antaranya juga adalah Nabi Muhammad SAW, ketika Isra dan Mi'raj, Allah Subhanahu wa taala juga langsung berbicara kepada Nabi Muhammad SAW. Tapi julukan kalimullah itu lebih sering, lebih dekat dengan Nabi Musa alaihissalam, sebagaimana juga julukan Khalilullah itu juga lebih dekat dan lebih sering disebut untuk Nabi Ibrahim alaihissalam. Walaupun Nabi Muhammad SAW derajat khullahnya itu lebih besar daripada Nabi Ibrahim alaihissalam. Wa atahu Taurata, dan Allah memberikan kepada Nabi Musa alaihissalam kitab Taurat. Tsumma taba'a min ba'dihi birrusul, kemudian Allah Subhanahu wa taala mengikut sertakan setelah datangnya Nabi Musa itu, Allah susulkan dengan para rasul-rasul alladzina yahkumuna bit Taurat, yang mereka para rasul tersebut memakai hukum dari kitab
Taurat sampai datangnya Nabi Isa alaihi salam. Jadi para rasul ya, setelah Nabi Musa alaihi salam, di sana ada Nabi Samuel, di sana ada Nabi siapa lagi? Nabi-nabinya Bani Israel, mereka memakai kitab Taurat ya, dan juga memakai kitab yang Allah berikan kepada mereka. Jadi kitab yang ada seperti kitab yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Dawud, apa? Zabur ya. Itu juga tidak menjadi nasikhoh, tidak menjadi penghapus dari hukum-hukum yang ada di dalam kitab Taurat, tetapi menjadi sebuah tambahan bagi para rasul. Tetapi rasul tersebut juga masih memakai kitab Taurat yang Allah berikan kepada Nabi Musa alaihissalam. Baru setelah Nabi Isa alaihissalam, Allah Subhanahu wa taala berikan syariat, dan syariatnya beberapa menjadi penghapus daripada syariat yang ada di dalam kitab Taurat. Wa ukhilla lakum ba'dalladzi hurrima 'alaikum wa ji'tukum, gimana ayatnya? Bi ayatin mir rabbikum ya. Dan aku memberikan atau aku datang dengan membawa sesuatu yang halal yang dulunya adalah haram bagi kalian yang ada di dalam kitab Taurat. Nah, itu berarti terjadi nasikh dan mansuh di sana. Dan kemudian terakhir Allah Subhanahu wa taala utus kepada manusia seluruhnya, yang termasuk juga kepada Bani Israel, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini ya, seluruh para nabi ini Allah Subhanahu wa taala ya sebutkan di sini menunjukkan bahwa nikmat terbesar yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada manusia adalah nikmat diutusnya para nabi kepada mereka. Begitu juga ya, nikmat yang terbesar yang diberikan Allah kepada kita adalah wujudul ulama bainana ya, adanya seorang ulama, adanya seorang kiai di tengah-tengah, hidup di tengah-tengah kita. Nah, ini merupakan nikmat yang terbesar yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Maka jangan sampai disia-siakan para pak kiai tersebut. Ya, alhamdulillah ada soyanya di depan. Nah, ini karena apa? Karena juga sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah SAW, bahwa kalau Allah Subhanahu wa taala ingin mencabut ilmu, Allah Subhanahu wa taala bukan kemudian menghilangkan ilmu itu langsung hilang, tetapi apa? Biqabdil ulama, akan tetapi dengan mencabut ruhnya para ulama, sehingga tidak tersisa orang alim di muka bumi ini. Kemudian ittakhadhan nas ru'usan juhalan, manusia akan pada mengambil apa? Kepala-kepala itu, pemimpin-pemimpin ru'usan juhalan, yang mengambil pemimpin-pemimpin yang tidak punya ilmu, yang bodoh. Hadis ini juga menunjukkan bahwa nikmat terbesar adalah ketika Allah jadikan para ulama itu sebagai pemimpin, dan isyarat untuk menjadikan ulama itu menjadi pemimpin. Karena kalau pemimpinnya itu dari juhala, maka itu termasuk azab dari Allah Subhanahu wa taala. Ittakhadhan nas ru'usan juhalan, yang menyebabkan fa'aftau bi ghairi ilmin, mereka berfatwa tanpa ilmu, fadallu wa adallu, yang menyebabkan mereka sesat dan menyesatkan. Maka subhanallah ya, adanya komunitas seperti ini, walaupun ya kadang-kadang kita merasa bahwa saya bisa baca sendiri di rumah,
Atau misalnya saya malah kalau di rumah ada tafsir ini, tafsir ini, tafsir ini, tafsir ini, itu mungkin kita akan jauh lebih itu. Sesungguhnya keberkahan bermajelis seperti ini ya jauh lebih besar ya. Alal aqal paling sedikit keberkahan itu adalah semakin menambahnya kesemangatan kita untuk terus istiqomah baik menjalankan ilmu ataupun mencari ilmu, dan hal tersebut merupakan syai'un mujarrab, sudah terlalui ya. Antum belajar nyerempeng, di samping antum ndak ada yang belajar, insya Allah sebulan 2 bulan legrek. Karena setan akan datang, ngapain kamu belajar, kamu ilmu tinggi pun yang kamu ajak bicara tidak akan nyampe. Tapi kalau terjadi diskusi seperti ini, terjadi saling beri-memberi ilmu begini, maka ya adanya komunitas itu semakin menambah kita untuk mendapatkan ilmu. Maka yang kemudian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasuna bainahum. Ya, kalau misalnya sendiri-sendiri di rumah juga bisa. Tetapi yang kemudian dapat naungannya malaikat adalah wa yatadarasuna bainahum, masyaallah. Maka ini merupakan nikmat yang sangat besar sekali. Ila an khatama anbiya'ahum bi Isa ibni Maryam alaihi wassalam, sampai Allah menutup para nabi di tengah-tengah Bani Israel dengan Nabi Isa alaihi salam. Berarti Nabi Isa itu ya nabi terakhir sebelum Nabi Muhammad ya. Sekitar mungkin 600 tahun jaraknya. Ini dikhusus para di Bani Israel itu yang terakhir adalah Nabi Isa alaihissalam. Wa atahu minal ayat al-bayyinat, dan Allah memberikan kepada Nabi Isa ibni Maryam alaihissalam tanda-tanda yang sangat jelas sekali. Satu-satunya Nabi yang tidak memiliki ayah. Konon di dalam riwayat, kalau nggak salah Imam Qurtubi, beliau meriwayatkan bahwa Maryam ini juga seorang nabi ya, nabi wanita, yaitu Maryam alaihissalam. Tapi menurut aktsarul ulama ya tidak ada nabi dari wanita. Ma yu'minu ala mitlihi, yang bisa diimani ya sebagaimana para rasul yang lainnya oleh manusia. Wa ayyadnahu biruhil qudus, dan kami kuatkan dengan Ruhul Qudus, ai qawwahu biruhil qudus. Qala aktsarul mufassirin, sebagian besar para mufassirin menafsirkan Ruhul Qudus innahu Jibrilu alaihi salam, adalah malaikat Jibril alaihi salam. Wakila innahu al-imanu alladhi yu'ayyidu wahu bihi ibadah. Dan sebagian yang lain menerjemahkan bahwa Ruhul Qudus itu adalah al-iman alladhi yu'ayyidu wahu bihi ibadah. Dalam kalimat salah satu hadis Rasulullah SAW ya mengatakan, gimana hadisnya? Innahu qad nafakha fi rawati, inna ruhal qudusi qad nafakha fi rawati annahu lan tamuta nafsun. Gimana terusannya? Bahwasanya Ruhul Qudus itu telah meniupkan di dalam hatiku bahwa tidak akan mati sebuah jiwa sampai menyempurnakan rizkinya. Nah, di sini Rasulullah SAW menyebut bahwa malaikat Jibril itu mewahyukan di hati Rasulullah SAW, tetapi kalimatnya adalah pakai Ruhul
Ruhul Kudus. Tetapi sebagian mufassirin juga menerjemahkan ayat nah kami kuatkan bi Ruhil Kudus, yakni al-iman, yaitu sebuah keimanan alladzi yu'ayyidu wa bihi ibadah, yang dengan keimanan tersebut Allah Subhanahu wa taala menguatkan hamba-hambanya. Dan ini juga maknanya juga sahih bahwa kekuatan terbesar yang dimiliki oleh seorang mukmin adalah iman yang bertengger di dalam hatinya. Ketika iman bertengger, maka seluruh pertolongan Allah Subhanahu wa taala akan terbuka di hadapannya. Ketika iman itu melemah, maka melemah pula pertolongan Allah Subhanahu wa taala, karena Allah sendiri juga langsung menjadikan bahwa keimanan atau keyakinan itu merupakan sebuah kekuatan. Kalau kita tanya Cak Dimas, motivasi motivator itu yang paling kuat apa? Jiwa yakin, percaya diri. Nah, itulah iman. Khalid bin Walid sebelum masuk Islam itu sering bertanya-tanya apa? Mada sirru kuwati ashabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa rahasia kekuatan sahabat-sahabatnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Dia teliti, ternyata kemudian dia jumpai bahwa sirru quwwati ashabi Rasulillah huwa al-iman. Maka ketika kita ingin kuat, ya kita harus beriman. Ketika lembaga kita ingin besar, ya harus beriman kepada Allah, berhusnudzon, yakin sama Allah. Allah akan memampukan kita, bahwa kita ini memang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa kita ini bisa menjadi orang-orang yang mampu memberikan sumbangsih yang besar kepada dakwah ini. Di dalam kitab kitabnya judulnya sudah dilarang dan kitabnya juga dilarang, ya sampai lupa. Al-I'dad i'dadul gimana satu fi i'dadil quwalil jihad fi sabilillah, Syekh Abdul Qadir itu. Al-uddah fi i'dadil uddah lil jihad fi sabilillah. Di situ diterangkan makna ala innal quwa wa a'iddu lahum mastata'tum min quwwah. Naam, hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul ala innal quwwata ar-ramyu. Ya benar, hadis Rasulullah mengatakan bahwa kekuatan itu adalah ar-ramyu. Tetapi beliau mengatakan bahwa ar-ramyu itu tidak akan mungkin menjadi kuat kecuali dengan kekuatan ruhnya, yaitu kekuatan imannya. Kenapa? Karena wa ma ramaita id ramaita walakinnallaha roma. Apa yang menjadikan kekuatan melempar itu jadi kuat? Ternyata sirru quwwatiha ala annar rami laisa nahnu walakinnar rami huwa Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetap saja sirru quwwatina wal imanu billah. Qala aktsaru summa ma'a hadhihi ni'am. Kemudian ya, walaupun nikmat-nikmat ini allati la yuqaddaru qadruha, yang kalau ditimbang dengan nikmat-nikmat yang lain tidak akan dijumpai timbangannya. Karena nikmat ya diberikan para rasul, diutusnya para rasul kepada mereka, dan diberikan kepada kita di tengah kita yang seorang para asatid yang berilmu, para ustadz yang berilmu itu nikmatun la yuqaddar biqadar, nikmat yang tidak bisa ditimbang dengan timbangan. Kenapa? Saking besarnya. Yang kemarin ada sampai usulan dari Ustadz Fajar bagi para asatid yang semangat full untuk menuntut ilmu, kita sepakati bagaimana kita belajar linier dengan Syekh
para masyayikh yang ada di luar negeri melalui YouTube, tapi kita istiqomah setiap hari 1 jam. Kapan dilaksanakan Ustaz aja? Saya sudah mau memandu, teman mikir-mikirnya waktunya kapan. Itu insya Allah nanti dampaknya luar biasa itu. Semua akan terbiasa dengarkan Arab, kemudian terbiasa ngomong Arab. Kalau usulan dari Ustadz Fatih, gimana kalau kita belajar fiqhul hambali? Nah, belajar secara literatur fikih Imam Ahmad bin Hambal melalui Syekh. Jadi nanti ada Ustadz di depan pakai proyektor atau pakai apa, nanti Syekh menjelaskan, kemudian kita sesama kita munaqashah. Setiap hari insya Allah kayak belajar di Saudi Arabia, Jamiah Islamiyah. Muwafiq Ustaz saya mulai. Li'annaha ni'matul la tuqaddar. Walaupun nikmatnya seperti itu, lama ataupun ketika nikmat-nikmat itu datang, subhanallah, bima la tahwa anfusukum, yang kebetulan Rasul itu tidak sesuai dengan nafsu kalian, istakbartum, kalian sombong. Ya, sebagaimana pengertian sombong menurut Rasulullah SAW, al-kibru batorul haq. Ya, wa batorul haq wa ghamtun nas. Di sini adalah batorul haq. Mereka menolak kebenaran, istakbartum anil iman bihi, untuk mengimani para rasul. Lebih parahnya lagi, fafarikon, sebagian mereka minhum kadzabtum, kalian dustakan. Yang lebih parah lagi, wa farikon taktulun, dan sebagiannya telah kalian bunuh. Di antaranya adalah Nabi siapa? Nabi Yahya. Nabi Yahya itu dipenggal katanya ya. Kemudian ya banyak para nabi yang dibunuh oleh mereka, termasuk Nabi Muhammad SAW juga tidak lepas dari planning pembunuhan yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi, oleh Bani Nadir ape diciciri watu tekan dhuwur, oleh Bani Quraidah ape diracun. Sampai sempat Rasulullah SAW makan sebagian kecil, sampai ketika Rasulullah meninggal, beliau mengatakan bahwa sesungguhnya aku masih mendapatkan bekas daripada, saya masih merasakan bekas daripada racun yang diberikan oleh perempuan di dagingnya kambing terdahulu. Nah, di sini juga melalui hadis ini para ulama mengatakan, ya, sebagian mereka mengatakan bahwa Rasulullah SAW itu matinya adalah mati syahid, karena ya beliau mati di racun, dibunuh oleh orang Yahudi, ya Nabi kita ya. Sebagian yang lainnya Rasulullah SAW mati dikarenakan memang penyakit yang menimpa diri Rasulullah SAW. Qaddamtumul hawa alal huda, kalian mengedepankan hawa nafsu kalian daripada petunjuk. Wa athartumud dunya, kalian lebih mengedepankan dunia, alal akhirah, daripada negeri akhirat. Nah, ini persoalan juga kadang-kadang banyak menimpa di dalam diri kita. Dan kalau di dalam diri kita tertimpa hal tersebut, itu sebagai manusia memang manusiawi, ada sifat untuk mengedepankan dunia daripada akhirat. Tetapi kalau terus menerus dan istiqomah di dalamnya, ini yang masuk ancaman Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak ingin dan pasti akan melakukan tamhis. Tamhis itu seleksi. Makanya termasuk di antara perjuangan, kenapa perjuangan itu dibikin berat, di antara salah satunya adalah
tamhis liyumahhisaw ladina amanu wa yamhaqal kafirin, agar supaya Allah mentamhis, nyaring orang-orang yang memang imannya betul-betul dan daripada orang-orang yang kafir. Wa fiha minat taubih, di dalam ayat tersebut ada penghinaan, penjelekan, wa tasdid, dan sikap tegas keras, mala yakhfa, yang tidak tersembunyi dari konteks ayat tersebut bagi kita. Nah, ini ya sikap daripada Bani Israel menyikapi petunjuk, menyikapi daripada para rasul yang membawa kebenaran kepada mereka. Dikupas oleh Allah Subhanahu wa taala semuanya, dan itu termasuk ya sifat-sifat yang masih menempel pada orang-orang Yahudi yang berada di sekitar kota Madinah yang berdekatan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tayyib. Barakallahu fikum. Ada tambahan dari yang lainnya? Tafadhal Ustaz Hadik. Mikrofon. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Subhanallah atas waktunya. Di sini kami dapat faedah dari ayat ini tentang lafal Ruhul Qudus. Ya, Ruhul Qudus. Adapun ruh, ketika kita membaca dalam Al-Quran itu ada beberapa makna. Yang pertama yaitu ruh itu sendiri, yang sebagian mufassirin mengatakan jismun latifun, ruh itu sendiri. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, yas'alunaka 'anir ruh qulir ruhu min amri rabbi. Jadi ruh itu jismun latif. Di situ para mufassirin berpendapat demikian. Kemudian yang kedua, ruh itu kalau disandarkan dengan kudus pasti Jibril. Ruh kalau disandarkan dengan kudus itu pasti Jibril. Dan Allah yang menyebutkan 3 kali. Ada wa ayyadnahu biruhil qudus, wa ayyadnahu biruhil qudus, wa ayyadtuka biruhil qudus. Terus 3 itu kalau Ruhul Qudus, seorang nabi itu hanya 2 nabi yang diberikan Ruhul Qudus dengan lafal Ruhul Qudus. 3-nya kepada Nabi Isa alaihissalam pasti Ruhul Qudus, nggak ada Ruhul Amin atau Ruh atau Jibril. Kalau Isa berkenaan dengan Isa pasti Ruhul Qudus. Nah, ini kami dapat faedah. Kenapa sih kok kena di Isa itu Ruhul Qudus? Karena Nabi Isa alaihissalam ini lahir tanpa seorang ayah. Ada manusia, ada yang lahir tanpa ayah, tanpa ibu, Nabi Adam. Ada tanpa ibu, ayah saja, ibu Hawa. Ada tanpa ayah, ibu saja, Nabi Isa. Ada dari batu sumberkong. Ini Beta ditangka ibu Hawa. Nah, ketika seseorang lahir tanpa seorang ayah, pasti seorang pezina. Maka Allah katakan untuk menegasikan, menghilangkan statement prasangka buruk itu ditambahi ayat juga ayat nahu biruhil kudus. Ya, dengan Roh Kudus yang suci, dengan itu lahirlah seseorang yang suci. Ini tentang Roh Kudus. Kemudian ada Ruhul Amin. Ini khusus Jibril juga. Kenapa? Karena Jibril membawa pesan yang amanah tanpa ditambah-tambahi oleh seseorang pembawa itu, maka dikatakan Ruhul Amin. Ini Jibril. Kemudian Ruh ini juga Ruh ini bermakna Jibril. Tanazzalul malaikatu war ruh. Itu kan? Enggak yang Ruhul
Sebelumnya yang Ruhul Amin tadi, kenapa disebutkan Ruhul Amin? Kenapa disebutkan Ruhul Amin? Amin gitu kan Ustaz ya? Ya. Al-Amin. Itu Dijelaskan karena- nggak? Apa? Dijelaskan nggak? Dijelaskan gimana? Nggak, yang antum dapatkan nggak? Kenapa Ruhul Amin? Kalau tadi konteksnya Ruhul Kudus kan untuk menjelaskan bahwa memang Nabi Isa tanpa ayah itu madzonnatan limada Iya. lisual. Karena ini berkaitan lagi Ustaz, dengan ketika Ruhul Amin ini berkaitan dengan Ruhul Kudus juga Ustaz. Kita buka ayat surat An-Nahl ketika orang-orang musyrikin mengatakan wa qalu innama anta muftar. Wahai Muhammad, kamu itu membuat suatu yang mengada-ngada, kadir. Maka Allah menjelaskan kul nazzalahu Ruhul Kudus. Jadi Nabi Muhammad membawa wahyu dengan lafal Ruhul Kudus, diberikan wahyu dengan lafal Ruhul Kudus ini ketika para orang-orang musyrik menegasikan bahwasanya Muhammad ini seorang muftar. Muftar yang kan diada-ada saja. Nah, itu berkenaan dengan Ruhul Amin. Ruhul Kudus, Ruhul Amin, karena yang membawa ini amanah dan lagi suci, maka tidak ada kata muftar di situ. Kemudian ruh sendiri adalah Jibril. Ruh Jibril sebagaimana surat Al-An'am di mana ayat terakhirnya? Awal 6. Bunyinya gimana? Bunyinya, terjemahannya. Dan surat An-Nahl ayat terakhir adalah Rabbuka wal Yauma yaqumur ruhu wal malaikat. Nah, itu ruh di situ juga Jibril dan malaikat. Kalau ada kata wawu di sini Ustaz. Kemudian tanazzalul malaikat war ruh, kata wawu. Itu ruh di situ adalah malaikat. Tapi kalau biru ada biru hitam. Biru. Iki apa kok biru ya, Bang? Maksud biru itu biru hitam. Biru. Nah, ini ada di surat ini, Ustaz. Ada di surat An-Nahl ayat 2. Yunazzilul malaikatu birru. Kalau birru berarti birru di situ dikatakan birru ay wahyu. Wahyu itu dikatakan ruh juga. Dan Jibril juga dikatakan ruh. Kenapa? Karena ruh dan wahyu ini, ruh kalau di jismul latif tadi adalah sesuatu yang dapat menghidupkan dalam diri seseorang hidup. Maka ruh juga diartikan wahyu karena sesungguhnya wahyu itu memberikan kehidupan kepada manusia. Kalau Ustaz bilang dia punya ruh perjuangan, maksudnya apa Ustaz? Enggak hidup. Enggak hidup. Nah, ini Enggak ada ustaz yang enggak ada ruhnya, berarti ustaz mati. Mati ya, itu kan maksudnya. Maka Jibril dikatakan ruh karena dia membawa wahyu yang menghidupkan manusia. Itu ada ayatnya kan yang apa? Menunjukkan bahwa ruh itu adalah wahyu itu. Ini Yunazil malaikatu birruh min amri ala man yasha. Enggak. Ma kunta tadri mal kitab walal iman walakin ja'alnahu. Gimana sebelumnya itu? Walaqad auhayna ilaika ruhan min amrina. Ruh di situ kan makna yang kedua yang antum sebutkan ya, bukan berarti ruh jiwa yang latif tadi, tidak, tetapi apa? Ya wahyu yang mampu menghidupkan ruh ini. Karena di situ maknanya adalah iman. Tentang Jibril. Dan Jibril adalah malaikat yang disebutkan Allah 3 kali saja di dalam Al-Quran. Al-Ruhul Kudus 4 kali, Jibril ini 3 kali disebutkan. Kemudian kata Nabi SAW, Jibril adalah seorang malaikat yang lahu
lahu sittumi'at janahin, yang memiliki 600 sayap, sadal ufuk, yang menutupi ufuk. Jadi ketika Nabi SAW melihat Jibril, kata Nabi, lam arahu fi surati illa hataini marataini. Aku tidak melihat Jibril kecuali 2 waktu saja. Yang pertama itu ketika wahyu, yang kedua sampai tersungkur karena melihat Jibril sosok aslinya. Kemudian ketika beliau Isra Mi'raj. Wallahu a'lam bishawab. Masya Allah. Masya Allah. Jazakumullah khairan. Ya, kalau kita deteksi, kita pelajari, sebenarnya hampir-hampir tidak ada perbedaan antara itu makna dengan ruhun latifun, yaitu ruh itu adalah sesuatu yang ada, dengan ruh itu adalah sebuah keimanan atau sebuah kehidupan di dalam jiwa kita, itu hampir-hampir nggak ada. Bisa jadi begini. Kenapa malaikat Jibril alaihissalam itu sering disebut sebagai ruh? Karena memang tugasnya adalah menjadi sesuatu yang mati itu jadi hidup, menjadikan sesuatu hati mati menjadi hidup dengan membawa wahyu. Seluruh ya para nabi yang hatinya awalnya tidak ada ruhnya, dengan perantara malaikat Jibril Allah hidupkan hatinya, sebagaimana kayak firman tadi. Gimana kaitannya, Bu? Walau qad auhayna ilaika ruhan min amrina ma kunta tadrimal kitab walal iman walakin ja'alnahu nuran nahdi bihi man nasya. Nah, di situ kan Rasulullah SAW sebelumnya tidak punya ruh, kemudian Allah berikan ruh tersebut, artinya kehidupan hati yang mampu membangkitkan hatinya Rasulullah SAW. Termasuk juga tadi evaluasinya adalah disebutkan ruhul amin, itu karena memang mahalnya atau tempatnya di situ untuk Nabi Muhammad adalah bahwa Nabi Muhammad itu didustakan, dan katanya kalau bi'ahnya itu bi'ah layak untuk didustakan. Kemudian gandengannya adalah ruhul amin, itu karena sebelumnya Rasulullah SAW juga memiliki sifat al-amin di negeri wahadal baladil amin, sehingga menyebutkan ruhul amin itu kepada Rasulullah SAW. Maka para asatid semua yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika kita kemudian roh kita tidak bergerak, itu artinya kita nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala, karena memang keimanan atau ruh itu yang membuat kita jadi hidup. Ada seorang motivator muhafiz, namanya itu Tolal Abu Ghazalah, ya. Dia termasuk deretan 10 terkaya di dunia itu, sering berkumpul dengan Bill Gates dan yang lainnya. Cuman beliau kan Islam, Arab Saudi, ya. Beliau mengatakan sesungguhnya jiwa itu bisa tua, tetapi ruh itu tidak bisa tua, dan dia akan terus hidup. Maka sesungguhnya orang tua adalah yang ruhnya sudah tua walaupun badannya masih muda. Nah, kayak muda-muda kayak begini ini, kalau misalnya semangatnya kok semangat saya, berarti ini mbah-mbah saya anak muda. Nah, kata Ustazah Nurul, fata. Tapi kalau ya fatayat, kalau badannya kuat, ruhnya kuat, nah maka dia ini betul-betul fata. Innahu fata yuqalu lahu Ibrahim. Kemudian gimana surat Al-Kahfi itu? Ini sindiran sekaligus semangat untuk kita, ya. Kalau sering, jangan sampai kemudian Ustadz Husain mengatakan, ini Ustadz kalau ngajar kok gak punya ruh, berarti mati, ya.
Dan memang kita bisa melihat, antum bisa melihat ustadz atau ustadzah ini megang halakoh ini, kadang misalnya dipegang dia terus kok nyelentem, berarti ustadznya nggak punya ruh, ya. Ngajar biasa, walaupun sebenarnya yang diajar itu ruhnya sudah besar, yang diajar adalah Al-Quran. Al-Quran itu juga dikatakan ruh, tapi nggak bisa menjadikan murid itu beruh, biruh, bidam, akhirnya tidak bisa semangat, tidak bisa punya ruh perjuangan. Nah, ini terus ya. Makanya subhanallah intisari yang diambil Ustaz Khatib luar biasa sekali. Baik, yang lainnya mungkin. Silakan Asatidz. Dan kami harapkan mungkin ya, biar suasana begini itu hidup. Sebelum kita bahas ini, Kemis depan, pertemuan yang akan datang itu semuanya itu mungkin sudah membahas. Kayak Mas Adib ya mau baca ya sudah persiapan. Kayak Faros sudah mau membaca ya sudah persiapan. Nah kalau nanti persiapan, nanti insya Allah ngambil dari berbagai tafsir atau pendapat, nanti jadi hidup suasana tolabul ilmi kita. Saya Ustazah dari beberapa bulan tidak ada komen sama sekali. Silakan Ustazah. Di antara metode pembelajarannya Syekh Utsaimin kan, misalnya habis pembahasan satu ayat ini ya, itu mewajibkan murid-muridnya untuk istifadah, memberikan 5 fawaid yang bisa diambil dari ayat atau hadis yang telah dipelajari. Itu diterapkan Ustaz Sofi. Dulu saya mempelajari dari kaset beliau itu mesti begitu terus. Setiap liqo itu mesti menanyai muridnya untuk memberikan fawaid dari hadis yang sudah dipelajari. Terus beliau kalau itu dulu kan kami bisa kalau kan nggak bisa pasti masya Allah nanti semangat. Itu kan. Lalu semangat. Saya itu luar biasa. Tafadhal Ustazah. Ustazah Tuti mungkin. Ayo teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain. Yang pertama, sedikit tadabbur Ustaz, sebagaimana yang disebutkan oleh Syekh Sa'di rahimahullah ta'ala, bahwa adanya seorang sosok ulama alim, maka itu merupakan kenikmatan yang sangat besar. Yang antum jelaskan tadi bagaimana selisih antara Nabi Isa dan Nabi Muhammad SAW begitu jauhnya. Loh, kita saja loh, antara kita dengan pemimpin kita Khalifah kemarin itu baru rentan 100 tahunan. Itu saja fitnah Masya Allah luar biasa banyaknya, sehingga hal-hal syubhat itu banyak sekali muncul. Dan mereka selisih antara Nabi Isa dan Nabi Muhammad SAW yang terus sebutkan tadi 600 tahun lebih. Maka nggak kebayang bagaimana jahiliyahnya zaman tersebut, karena kosong dan namanya pemimpin, walaupun di situ ada ulama ataupun alim yang lain. Yang pertama.
Yang kedua adalah pertanyaan. Di sini mu'allif rahimahullah ta'ala menyebutkan sunnata min ba'dihi birrusul alladziina yahkumuna bit-Taurat. Yang kita tahu beberapa ulama memberikan penjelasan perbedaan antara nabi dan rasul. Kalau rasul ada bisyariatin jadidah, yang datang dengan membawa syariat yang baru, itu rasul. Sedangkan nabi adalah utusan Allah Subhanahu wa taala yang berhukum dengan hukum rasul sebelumnya. Pertanyaan di sini Ustaz, apakah As-Sa'di rahimahullah taala mengatakan bahwa tidak ada perbedaan antara rasul dan nabi? Karena dari siap kalimat yang beliau sampaikan di sini, birrusul alladziina yahkumuna bit-Taurat. Rasul ini tetap berhukum dengan Taurat. Apa berarti Syekh Sa'di rahimahullah ta'ala tidak membedakan antara nabi dan rasul di sini? Baik, jazakumullah khairan katsiran. Yang pertama adalah istinbat beliau yang luar biasa sekali, ya. Di antaranya adalah memang peran rasul atau sebagai penggantinya adalah khalifah. Kalau di dalam misak amal Islam itu ada apa ya? Ada topik ala minhajin nubuwah, ya. Seorang pemimpin yang tetap menjalankan dunia ini dengan berdasarkan apa yang dicontohkan oleh para rasul. Ini autaku uril Islam wal iman, ini adalah tali ikatan iman yang paling kuat. Apa itu? Wujudul imam, wujudul khalifah. Sebagaimana hadis Rasulullah SAW, satu qadu uriyul Islam urwatan kullama naqadat urwatun tashabbata an-nasu bi urwatin yaliha. Akan pretel satu persatu tali ikatan Islam itu satu persatu. Ketika ketika satu pudar, maka para manusia umat Islam akan berpegang pada satunya lagi. Jadi istilahnya nih, cicirno gandoan iki potol, gandoan liyane iki potol, gandoan pilihan. Nah, yang pertama kali potol al-hukm. Yang pertama kali potol adalah hilangnya pemimpin. Hilangnya pemimpin ini menyebabkan yang lainnya akan pretel-pretel, yang kemudian kalau tidak ditanggulangi wa akhiruha as-shalah, dan yang terakhir adalah as-shalah. Maka kewajiban kita bersama-sama untuk memilih pemimpin yang adil dan bijaksana serta sejahtera. Nah, ini ya kewajiban. Kalau Syekhul Islam mengatakan bal huwa min aujabil wajibat ba'dal iman, ya, yaitu mengadakan hal tersebut. Kemudian yang kedua, bahwa jawabannya para rasul itu yang datang setelah Nabi Musa, benar mereka membawa syariat baru, tetapi syariat mereka itu tidak menghapus daripada syariat yang ada di dalam kitab Taurat, dan mereka masih memakai kitab Taurat tersebut. Sebagaimana Nabi Dawud alaihissalam itu ada kitab Zabur, tapi Zabur ini juga tidak menjadi penghapus daripada syariat Nabi Musa alaihissalam, kecuali setelah, ya, terakhir kali adalah Nabi Isa alaihissalam, nabi atau rasul yang ada pada mereka yang diutus dari Bani Israel, itu syariatnya menjadi penghapus daripada syariat Nabi Musa atau di dalam kitab Taurat. Dan memang
bukan perbedaan antara nabi dan rasul itu hanya pada diutusnya dengan kitab atau diutusnya dengan satu ajaran dan yang lainnya dengan ajaran yang lain. Itu bukan itu saja, tetapi perbedaan nabi dan rasul itu adalah apa? Salah satunya bahwa nabi itu tidak diutus, lupa saya sampai, tidak diperintahkan untuk menyampaikan. Ya, ada di antara nabi yang Allah Subhanahu wa taala jadikan nabi tidak untuk tabligh tapi untuk dirinya sendiri. Ada nabi yang diutus oleh Allah menyampaikan tabligh dan mengajarkan, mengingatkan umatnya untuk berpegang teguh kepada syariat Rasul sebelumnya tanpa Allah sama sekali kasih syariat kepada dirinya. Maka ya, ini perbedaan-perbedaan makna daripada nabi dan rasul. Walaupun para ulama ya sebagaimana yang antum katakan tadi, bahwa di antara bedanya adalah kalau nabi itu hanya menyampaikan sebagaimana dalam hadis ulama ummati ka'ambiyai bani Israel, dia hanya menyampaikan risalah para rasul. Para ulama itu menyampaikan risalah para rasul sebagaimana para nabi Bani Israel itu menyampaikan risalah para rasul. Dan dalilnya di sini juga jelas kata-kata apa? Wa qafaina mim ba'dihi bir rusul, dan aku ikutkan atba'nahum bir rusul. Nah, dari dalil ini ar-rusul ini kulluhum yahkumu bitaurat. Baru kemudian setelah berubahnya daripada syariat itu, kemudian Allah katakan wa ataina Isa ibna Maryamal bayyinat, dan kami berikan kepada Nabi Isa alaihissalam itu penjelas. Nah, di sini kemudian hasolat taghyir fi syariah, terjadinya perubahan syariat pada syariat yang sebelumnya dipakai hukumnya oleh para rasul sebelum Nabi Isa, yaitu kitab Taurat tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Sampai pada tambahan? Ustaz Agus. Bismillah. Masyaallah, atas penjelasannya yang tadi beliau sampaikan. Sebenarnya ini ayat sudah sering kita lewati, kita baca, tetapi kalau tidak benar-benar meluangkan waktu untuk mengkajinya juga masih ngawang. Dari ayat ini tadi saya mengambil faedah bahwa memang musuh terbesar kita adalah orang-orang ini, ya Bani Israel ini dan keturunannya. Kalau yang hari ini saudara-saudara kita yang dibantai itu tidak cukup, maka ini sudah menjadi bukti yang sangat cukup. Bukan hanya saudara kita yang dibantai, bahkan Rasul pun mereka sombongi, bahkan Rasul pun mereka dustakan, bahkan mereka bunuh. Maka ini sudah menjadi bukti bahwa Allah jelaskan ini memang musuh kita. Memang kita nggak boleh berteman kepada mereka, dan kita tugasnya memang untuk memerangi mereka dan bersiap untuk itu. Jazakumullah. Wa iyyakum. Sudah tidak perlu dikuatkan oleh media-media mainstream.
Ya, cukup Al-Qur'an mengatakan fariqon kadzabtum wa fariqon taktulun. Dan jangan sampai pula ya bahwa salah satu sifat dari Bani Israil ini ada pada kita. Apa itu? Kullama ja'akum afakullama ja'akum rasulun bima la tahwa anfusukum mustakbartum, ya. Maka jiwa seorang mukmin itu jiwa yang berevaluasi, ya, bisa dapat kritikan dari mana saja, ya. Itu pendapat apa saja mesti dia pikirkan baik-baik, apakah ini khair, apakah ini yang tepat, ataukah saya ini yang salah, dan yang lainnya mesti dipikirkan dulu. Jangan-jangan itu kebenaran kemudian istakbarna waliyadzubillah, kemudian kita menolaknya. Dan naudzubillah kalau kita menolak sebuah kebenaran yang merupakan yaitu bentuk daripada kesombongan. Dan kadang-kadang kita tidak merasa terhadap hal tersebut bahwa kita telah menolak kebenaran gara-gara nafsu. Sering terselipi, kadang-kadang kita bermusyawarah barang itu kemudian ngotot-ngotot, kadang kita tidak berpikir panjang sehingga kita seakan-akan benar sendiri. Itulah fungsinya kita bermusyawarah untuk mencari kebenaran. Time cukup? Ustaz Nanang sudah megang mic, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Terakhir sebagai penutup untuk sebuah tadabbur renungan mentadaburi ayat ini, ayat 87 ini, kemudian ditarik kepada perenungan kekinian. Jadi di situ saya merenung bahwa tadi dijelaskan memahami ayat-ayat afatul lama ja'akum rasulun bima la tahwa anfusukum. Di situ didahulukan kalimat hawa. Jadi hawa ini memang adalah sumber daripada kerusakan yang ada di dalam diri seseorang. Ketika dia tidak bisa mengontrol hawa nafsu, ketika hawa nafsunya rusak, maka yang terjadi adalah penyakit istikbar, kufur, aba wal istikbar. Itu akan timbul dilahirkan dari sifat hawa nafsu. Ketika al istikbar itu hadir, maka akan lahir sifat kadzib, dan kemudian lahirlah sifat pembunuhan. Nah, kalau kita melihat rusaknya di dalam negeri Indonesia ini, itu karena memang pemimpinnya dirusak, hawa nafsunya itu semuanya rusak. Jadi semua yang ada di dalam negeri ini pengennya diatur sesuai dengan hawa nafsunya, sesuai dengan hawa nafsunya, dikondisikan sesuai dengan hawa nafsunya, sampai undang-undang pun direvisi sesuai hawa nafsu. Ramalan pateni. Jangankan Nabi, Nabi aja dipateni kok apa meneh. Iki zaman ini akeh keturunan Bani Israil. Jadi memang dari hawa nafsu itu lahir istikbar, lahir membohongi, lahir pembunuhan. Termasuk di sini kalau kita merenung ada kalimat fariqon kadzabtum wa fariqon taktulun. Jadi ada kalimat
farid di situ, artinya berusaha untuk ya apa namanya memecah belah juga. Jadi diadu domba, ya yang benar itu dijadikan salah, yang salah dijadikan benar, saling mencomot sana sini, kemudian dia menjadi penonton. Dan itulah sifatnya orang Yahudi, selalu mengadu domba dahulu, kemudian Yahudi bertemu tangan di belakang layar. Nah ini apa namanya semua lahir itu dari hawa nafsunya. Semua negeri ini akan pengennya dikuasai oleh satu keluarga. Nah itu karena berangkat dari hawa nafsu. Demikian kita tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jazakumullah khairan katsiran istibatnya. Iku ngantoke semangat ya ngono. Tapi mungkin ada yang tahu asal dari kalimat hawa yahwai. Hawa yahwai itu artinya apa? Berhembus ini. Berhembus belum ser karena fil hawiyah gitu ya. Dan memang hawa yahwa hawiyah itu pokoknya hawa nafsu itu ujungnya hawiyah. Satu min judrin wahidin, dari satu akar yang sama ya antara hawa nafsu dan kehinaan. Semua yang apa namanya yang dilatar belakangi oleh hawa nafsu mesti ke hawiyah, mesti ndelungsep ya. Walaupun awalnya seakan-akan ke atas, tapi mesti akan ndelungsep, mesti akan hina ya kalau sesuatu itu dikedepankan berdasarkan hawa nafsu. Barakallahu fikum, jazakumullah khairan katsiran. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanaka wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.